Sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 3 Juli, dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama oleh PT Dana Reksa Investment Management. Reksadana syariah pertama tersebut memberikan banyak sekali alternatif dalam berinvestasi dan juga produk perbankan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Tujuannya tentu untuk membantu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mendorong penguatan iklim investasi bagi pengusaha muslim, pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSM MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Sebagai informasi, reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan juga instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan juga sukuk. Dalam reksadana syariah, investor menguasakan dananya untuk dikelola manajer investasi melalui akad wakalah. Selanjutnya, manajer investasi menginvestasikan dana kelola ke efek syariah yang masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK. Kekayaan reksadana syariah disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian syariah. Sebagai imbalannya, bank manajer investasi maupun bank kustodian mendapatkan fee atau ujroh. Terdapat 3 pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan reksadana syariah. Yang pertama adalah manajer investasi syariah atau unit pengelolaan investasi syariah dalam manajer investasi, di mana pihak inilah yang mengelola reksadana syariah. Pihak yang kedua, bank kustodian, berperan untuk melakukan penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan reksadana. Dan pihak yang ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah, yakni dewan yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap produk reksadana syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib memiliki izin ahli syariah pasar modal dari OJK. Nah, manajer investasi syariah atau manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dalam pengelolaan reksadana syariah terdapat mekanisme cleansing atau pembersihan dari unsur-unsur non-halal. Misalnya, bunga yang didapat di rekening reksadana di bank kustodian. Selain itu, cleansing juga dilakukan ketika efek dalam portofolio tidak lagi masuk dalam daftar efek syariah. Maka dalam hal ini, manajer investasi wajib segera menjual efek tersebut paling lambat 10 hari kerja sejak diketahuinya. Selanjutnya ada jenis-jenis reksadana, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan indeks. Perkembangan reksadana syariah. Perkembangan pasar modal syariah Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan terus menunjukkan perkembangan yang baik. Dengan adanya pertumbuhan yang sangat pesat, pasar modal syariah mungkin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di Indonesia, pasar modal syariah merupakan salah satu bagian dari sektor investasi yang banyak diperhatikan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Jumlah reksadana syariah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yang cukup signifikan. Berikut adalah perkembangan reksadana syariah
dari tahun 2010 hingga 2022 yang disajikan pada tabel berikut. Mengutip statistik reksadana syariah dari Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan reksadana syariah memang terlihat mengalami tekanan dalam 2 tahun terakhir. Hal tersebut tercermin dari penurunan dana kelola reksadana syariah yang terlihat turun pada akhir 2021 sampai kuartal 3 2022. Pada September 2022, OJK mencatat dana kelolaan reksadana syariah sebesar 40,342 miliar rupiah. Nilai tersebut turun 8,3% secara tahunan dibandingkan tahun 2021 yang senilai 44,004 miliar rupiah dan turun sebesar 5,6% sepanjang tahun berjalan dibandingkan Januari 2022 yang senilai 42,773 miliar rupiah. Walaupun mengalami penurunan di 2 tahun terakhir, kedepannya potensi pertumbuhan industri reksadana syariah masih tetap terbuka lebar. Terlebih lagi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, membuat potensi industri ini cukup menjanjikan. Hanya saja, edukasi dan penetrasi produk reksadana syariah harus terus ditingkatkan.